Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Eduardo dengan NPM 237588038. Di sini saya kembali akan membuat video pada lab 16.1.4 ya, yaitu lab implementasi router distribusi between multi multi protokol topologi. Jadi di sini pada lab ini kita akan lebih berfokus pada teknik redistribusi root ya, antar berbagai protokol routing dinamis yang berbeda, yaitu pada EIGRP dan juga OSPF ya, serta BGP. Jadi ada tiga eh, protokol routing ya, yaitu EIGRP, OSPF, dan juga BGP. Nah, di sini kita bakal mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi redistribusi dua arah yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Eh, agar bisa agar jaringan bisa yang dikelola oleh satu protokol dapat dikenali oleh protokol lainnya, serta memahami perilaku default, matrix, dan jenis rute eksternal pada masing-masing protokol tersebut. Nah, selain itu pada lab ini juga kita bakalan mengontrol lalu lintas jaringan ya, dari rute ke rute menggunakan router map dan juga prefix list untuk menyaring rute tertentu agar tidak semua informasi routing disebarkan ke seluruh jaringan. Jadi pada topologi ini kita menggunakan masih menggunakan 3 router dan juga 2 multilayer switch ya. Di sini ada router 1 itu area BGP, IGRP ya, sorry. Router 2 area OSPF dan juga router 3 itu BGP. Di sini mungkin langsung saja ya kita masuk ke dalam konfigurasi. Pada step pertama itu seperti biasa masih melakukan konfigurasi basic ya pada setiap perangkat. Pada setiap perangkat kita khususnya. Lalu kita masuk ke sini, masuk ke dalam konsol pada router 1 ya. Kita edit terlebih dahulu untuk konfigurasinya karena berbeda ya saat kita menggunakan paket tracer dan juga saat kita menggunakan CML. Kita lihat pada port yang mengarah ke bawah itu port 01 ya. Wait, login sini mouse 00 dulu. Kita jadi Ethernet 0, setelah itu dan yang baik kita lihat, tunggu sebentar, kita lihat di dalam topologi dulu. Itu router 1 ya. Kita hapus itu saja. Oke. Setelah itu router 2, di router 2 konfigurasinya masih sama ya. Pada router 2 ini mengarah pada port 00 dan juga 01 ya. Ethernet. Dan setelah itu router 3
kita screenshot dulu pada setiap konfigurasi ya, untuk bahan laporan praktikum. Konfigur terminal dari sini ya, ini router 1. Kita kasih judul terlebih dahulu supaya part 1 konfigurasi dasar pada setiap perangkat. Setelah itu router 2 ini di bagian router 3 ya. Dari sini saja. Setelah itu setelah semua router kita konfigurasi, sekarang kita masuk ke dalam multilayer switch ya. Ada switchnya. Di dalam switch ini aduh, kita coba copy dulu sini. Bisa sampai sistem mouse sampai 10 kalau salah. Kita lihat ya, portnya berapa sini. Kita coba dulu ya, kayak ini. //0. Setelah itu di router 2, router namanya switch 2 ya, ada switch 2. Switch 2 ini kita masuk ke dalam ini, jadi setelah itu ini jadi 00. Kita screenshot dulu ya.
configure terminal domain hostname. Suite 3. Dan ini untuk suite 2 ya. Oke, kita sudah melakukan apa namanya, konfigurasi dasar pada setiap perangkat ya. Selanjutnya kita bakalan apa namanya, melakukan verifikasi IGRP pada router 1 itu sudah bertetangga ataupun bisa berkomunikasi dengan apa namanya, switch 1 ya, dengan cara menggunakan perintah verifikasi pertamanya apa? Ya, menggunakan perintah ini IGRP netboard. Kita bagi dua saja layarnya supaya kita masuk ke dalam router 1. Kita menggunakan perintah show IP EIGRP netboard. Di sini sudah ada ya untuk alamat IP suite 1 atau D1. Selanjutnya kita bakalan next show IP route command and so and notice the EIGRP ROM slot back. So IP route ini selanjutnya kita bakalan memastikan router 1 sudah mendapatkan jaringan ya dari suite suite 1 ya, dari suite 1 menggunakan perintah show IP router the EIGRP 192.168.100.0 ya. Dia sudah mendapatkan IP dari suite 1. Kita configure screenshot terlebih dahulu. Step 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam step 4 ya, memverifikasi OSPF pada router 1. Yang memastikan router 1 bertetangga dengan router 2 ya, bisa saling berkomunikasi pada router 2 dan juga router 1 harus melihat jaringan router 2 dan juga router 3 melalui OSPF dengan cara menggunakan perintah show IP OSPF
sini jaringannya 222 ya, dari router 1 dari router 2 ya kan, 222 di sini. Sabar. Router 2, router 2. Oke, misalnya kita bakalan melihat memastikan router 1 bisa melihat jaringan router 2 dan juga router 3 ya, dengan cara perintah show IP router OSPF ya. Ada dua IP, yaitu 10.1.23/0 dan juga 10.3.3.0/24 pada jaringan, pada port Ethernet 0. Dua-duanya Ethernet 0. Oke, kita screenshot dulu ya. Ini step keempat. Step 4, review OSPF ya. OSPF on R1. Setelah itu step 4, untuk melihat rute. Selanjutnya kita bakalan memverifikasi OSPF pada router 3 ya. Itu kita lihat dulu. Step 5, kita mengkonfigur pada step 5 ini router 3 harus bisa melihat jaringan router 1 melewati router 2 ya. Step 6, cek IGRP di router 3. Kita masuk pada router 3 menggunakan perintah show IP OSPF network ya. Oke, sudah, kita bisa melihat jaringan router 1 melalui router 3 ya. Kita selanjutnya ini untuk melihat ini melewati rute mana saja. Oke, kita screenshot ya. Kita screenshot di sini saja di port 1. Speed network. Step 5. Step. Jadi pada step bagian 6 ini kita bakalan
verifikasi BGP itu aktif pada router 3 ya. Nah, di sini kita bakal memastikan BGP antara router 3 dan juga router 2 sudah di established ya, established menggunakan perintah ya, include BGP router 3 router BGP network ya. Selanjutnya kita lihat pada networknya dia berarti ini ya, sama ya, kita screenshot. So ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 2 configure to router 1. Jadi di sini kita bakalan masuk ke dalam EIGRP dan OSPF supaya jaringan dari D1 EIGRP bisa masuk ke dalam OSPF dan juga tersebar ke router 2 dan juga router 3 ya. Step 1 bakal distribusi. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke dalam router 1. Masuk ke dalam router 1. Masuk ke dalam terminal terlebih dahulu ya. Router OSPF. OSPF 1. Redistribution EIGRP itu bagian 64.512 ya, 512 matrix type subnet 1 subnet. Setelah itu exit, masuk ke router 3. Kita screenshot dulu ya. Router 1 tuh step 1, step 2 verifikasi only ya, while redistribution on router 3 kita bakal melihat apakah dia sudah aktif atau belum pada router 3 ya. Ini juga ini kita screenshot saja. Step 3 di step 3 ini kita bakal mendistribusikan OSPF intro itu apa ya? Ke dalam EIGRP ya. EIGRP bagian 64.512 dengan tujuan supaya jaringan OSPF dari router 2 dan juga router 3 itu masuk ke dalam EIGRP dan bisa sampai ke dalam switch 1 ya. Dengan catatan matrix wajib karena EIGRP default yang menolak hasil router distribution. Langsung saja ya,
kita masuk ke dalam router 1, menggunakan perintah router IGRP 64.512, redistributionnya OSPF 1 matrix berapa ini, kita copy saja ya. And kita screenshot dari sini, masuk ke step 3, step 4. Di step 4 ini kita bakal memverifikasi dua verifikasi di suite 1 ya. Pastikan D1 sekarang bisa melihat semua jaringan OSPF. Di sini kita bakal mengkonfigurasi memverifikasi memastikan bahwa suite 1 itu bisa melihat semua jaringan OSPF pada setiap perangkat ya. Menggunakan perintah ini kita masuk ke dalam suite 1. Oke. Di sini suite 1 sudah bisa melihat semua jaringan OSPF ya, pada setiap perangkat. Kita screenshot step 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam part 3. Part 3 nah, di part 3 ini maka kita bakalan mendistribusikan router 3 yaitu OSPF ke BGP ya, dengan tujuan supaya jaringan OSPF dikirim ke dalam BGP sampai ke suite 2. Ini ya, masuk ke dalam router 3, terminal router BGP 64.532 ya, dengan AAD family IPv4 ya, address family IPv4 dengan redistribute OSPF 1 exit step 1. Di step 2 ini kita bakal verifikasi ya redistribusinya pada router 2, dia sudah aktif atau belum ya. Incomplete. Ini udah 4 ya, sudah sama, kita screenshot ya.
kita kembali ke router 3, saja address pembeli. Aduh. Terus screenshot ya. Setelah itu kita verifikasi lagi. Setelah VP4 ini VP6 enggak masuk ke dalam suite 2. Oke, sudah sama ya. Ini kita masuk ke dalam step 3, melihat redistribusi redistribusi intro SPM. Step 3. Step 3, step 4, step 5. Di step 3 ini step 3 masuk ke dalam router 3 lagi. Router OSPF1 redistributionnya BGP 64.532 ya. Subnet exit step 3. Step 4 kita verifikasi redistribusi di dalam ya. Selanjutnya step 5 yaitu kita translate dulu. Di step 5 ini kita mengizinkan rute IGRP ya. IGRP BGP mengizinkan rute BGP didistribusikan ulang ke dalam OSPF dengan cara masuk kita sini tertiga ya. Kita
3 masuk dulu ke terminal ya, screenshot. Ini step 5. Step 5. Setelah itu masuk ke step 6. Memverifikasi ini ya, pada router 1. Nah, ini. Selanjutnya kita ping ya, ping dan coba kita masukkan dulu. Dari switch 2 proses 192 addressing loopback on distribusi sukses atau tidak ya. Oke, sukses ya, berhasil kita ping dari switch 2 ke dalam address switch 1 ini ya. Kita screenshot dulu. Oke, kita translate. Lakukan ping ke alamat IP pada switch 1 menggunakan alamat switch 2. Ini sudah berhasil lah, kita melakukan ping dari switch 1 ke dalam switch 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 4, yaitu filter dan juga verifikasi redistribution dan prefix list dan route map ya. Ke part 4 step 1. Part 4 ini kita bakal filtering ya. Jadi kita akan memfiltering route map ya. Langsung saja masuk ke dalam step 1, yaitu prefix list. Di sini kita hanya mengizinkan loadback saja yang boleh masuk ke dalam EIGRP. Selain itu tidak bisa ya. Selain itu tidak bisa. Kita konfigurasinya di dalam router 3. Kita masuk ke dalam router 3. Step 2. Di sini kita memfilter OSPF, memfilter rute OSPF yang boleh masuk ke dalam BGP ya. Oke. Reset dulu. Step 2, step 3.
Di step 3 ini kita bakalan ini. Ya, step 3 ini masih memfilter ya rute OSPF. Step 3, step 4, verifikasi redistribusi ya, filtering. Kita bakalan memverifikasi filtering yang sudah kita buat ya di dalam ketika 5, 10, 15 dan 20 ya. Step 4 itu isu ya. Di dalam suite 1 2 ya. Itu kita ping ya dari suite 2 ke suite 1, suite 2 ping itu. Oke, nggak bisa ya. Kalau ini harusnya bisa. Oke, bisa ya. Dari ping kita ping dari apa ini? Melakukan ping ke alamat IP di dalam suite 1 itu tidak bisa karena kita sudah batasi tadi ya untuk LAN. Dan ini berhasil. Ini berhasil. Oke. Sekian ya untuk lab 16.1.4 ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.